pertama untuk port 1 switch itu sambung ke ISP, port 2 nya itu nyambung ke router 1 port 1. Lalu untuk ke yang switch port 4 nyambung ke untuk konfigurasi router A dan router B di PC. Nah, untuk port 5 nya sendiri kita nyambung ke router 2 di port 1. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Lorenzo Observer, saya dari Teknik Komputer Jaringan 3. Kali ini saya akan membuat sebuah konfigurasi dari contoh soal IPK yang ini ya teman-teman. Ini video kita nanti cukup ya. Dari contoh soal yang ini, kita buat konfigurasi untuk router LAN, router WLAN, dan kita blok yang namanya situs Linux. Langkah pertama, kita masuk ke Winbox. Nah, ini ada dua ya teman-teman. Untuk router yang pertama kita yang 27. Ini klik saja. Nah, pada bagian ini kita ubah mikrotik. Nah, mikrotik ini menjadi nama kita. Ini menjadi Lorenlan. Oke. Dan untuk passwordnya itu 123. Nah, kenapa kita membuat password? Agar router yang kita buat ini tidak dikonfigurasi lagi dengan teman lain. Nah, jangan lupa kita masukkan kabel ISP kita ke switch port 1. Nah, setelah itu kita masukkan alamat IP ya teman-teman, IP address. Plus di sini kita 92.220.10.1/. Nah, pada alamat ini yang 220 ini itu 200 dan tambah alamat absen kita. Ini interface-nya ini Ether 2. Ini maaf. 192.220.10.1/24 Ether 2. Apply oke. Setelah itu kita ke DHCP client, IP client, di sini tambah. Ini Ether 2. Maaf, ini Ether 1. So at default route-nya ini kita yes. Dan di sini kita apply oke. Nah, hasilnya sudah bound dan yang di IP address-nya tadi sudah ada Ether 1-nya. Lanjut kita IP firewall. IP firewall di bagian NAT kita tambahkan. Generalnya ini chain-nya biarkan. Dan untuk out interface-nya itu menjadi Ether 1. Action-nya itu masquerade. Ini apply terus. Jadi kita melakukan konfigurasi routing OSPF. Routing OSPF. Ini network. Ini tambah. Nah, bagian network ini di network ini kita masukkan IP pada ini ya teman-teman. Kita masukkan 132.132.0/24. Areanya ini kita biarkan. Kita tambahkan lagi 92.10.1/24. Areanya juga kita biarkan play oke. Nah, selanjutnya kita membuat atau memblok web proxy-nya ke IP web proxy. Enable dia kita centang ke port 3128. Ini mesti kita centang. Change administratornya ini nomor absen kita ditambah Lorencia @ sekolah
.sch.id. Nah, lalu ini kita apply aja. Bagian akses ini kita tambahkan untuk DST hostnya menjadi linux.co.id. Actionnya ini menjadi deny apply oke. Ini apply oke. Lanjut kita ke IP firewall. Ini NAT. Untuk actionnya ini DSNAT. Lalu untuk protokolnya ini 6. Dan untuk interface ini Ether 2. Actionnya ini redirect to ports. DST portnya ini 80. Kata action 328 redirect oke, play oke. Kita tambahin lagi ke general. Ini disconnect, ini protokolnya 6. DST-nya ini 443. Lalu interface-nya Ether 2. Actionnya menjadi redirect lagi ke port 3128. Play dan nah, lanjut kita ke router B. Ini kita hapus aja. Kita cabut. Kita refresh. Ini masuk ke sini. Lanjut kita ubah namanya seperti tadi di router 1. Di router 1 ini IP sistem di identify ini menjadi Lauren WLAN dan passwordnya agar tidak diotak-atik sama teman-teman. Passwordnya itu 123. Nah, kita masukkan alamat IP address tambah ada sini 192.120.20.1/24 di WLAN 1 atau area berbasis luas. Ini merah ya teman-teman. Lalu kita ke wireless. Ini kita centangan, kita hidupkan. Lalu kita ke IP client. Tambah ini menjadi Ether 1. Add defaultnya itu 0. Lalu kita apply oke. Jangan lupa masukkan lagi kabel USB-nya ke switch port 1. Nah, ini udah bond ya teman-teman. Lalu habis kita ke client, kita CMD. Kita IP config. Lalu setelah kita command prompt, kita ke routes, IP routes. IP routes. Ini kita tambahkan di gateway-nya ini. Kita tambahkan 3172 Nah, ini default gateway-nya itu sesuai dengan CMD kita, yaitu 172.16.132.1. Ini lalu kita apply, oke.
Nah, udah terhubung ya teman-teman AES minus topik. Lalu kita ke firewall. Dimana di IP firewall di bagian NAT kita tambahkan di bagian general itu di bagian send biarkan. Lalu untuk di out interface-nya itu Ether 1. Lalu untuk action-nya masquerade. Lalu play dan oke. Lalu kita masuk ke habis klien, kita ke setup. Ini WLAN 1. WLAN 1, ini tinggal next. 254 ini menjadi 100. Next. 8.8.4.4 ini kita hapus atau kita bisa hilangkan dengan cara tekan bagian atas. Remove file. Nah, hanya tersisa ini aja ya teman-teman. Lalu ini tinggal next saja. Maaf, ada kesalahan. Kita ulang. Setup. 254 ini ada 100. Nah, ini last time-nya kita ubah menjadi 8 jam. Nah, ini akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ke wireless. Pada bagian WLAN 1 ini, klik 2 kali. Ini di bagian modenya itu at bridge. Mode bandnya itu 2GHz-BGN. Channel bandwidth-nya itu 2040 MHz-CE. Dan untuk SSD-nya menjadi Discord. Lalu apply dan selanjutnya kita ke routing OSP tambah. Nah, bagian ini kita masukkan alamat IP address ya teman-teman yang sudah kita ketik dan kita tulis dan kita ambil dari ISP jaringannya. Ini yang pertama 172.132.0/24. Areanya itu biarkan, ini apply oke. Kita tambahin lagi 192.120.20.1.0/24. Areanya juga kita biarkan. Play oke. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita sambungkan kabel untuk laptop client pada router yang menjadi LAN atau router 1 di port 2 hingga terhubung. Pindah port 4 switch ke port 2 router 1. Ke router 1 di port 2. Ini kita refresh saja. Nah, ini yang untuk identifikasi LoRaWAN LAN. Langsung ke control panel. Network Engineers, Network Engineering Center. Linux.co.id. Ini menjadi 192.220.10.3 atau bebas. Subnetnya ini akan otomatis 92.220.10.1. Untuk DNS servernya kita masukkan alamat jaringan yang sudah tersambung pada ISP tersebut, yaitu 172.16.132.1. Ini 888.
Ini apply. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman. Sudah terhubung. Lalu kita ke CMD. Connect ya. Nah, agar memungkinkan itu berhasil atau tidak, kita masuk lagi dengan password 123 di router 1 tadi. Nah, berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba. Nah, selanjutnya kita melakukan hasil pengujian setiap perangkat sesuai konfigurasi dan fungsi yang diinginkan ya teman. Lanjut kita ke command prompt itu IP config. Nah, kita dapat IP ini ya teman-teman. Lalu kita ping ke alamat router 1 92.220.10.1 DTL ya. Kita tunggu. Nah, kita ping lagi untuk ke router 2 ping 192.120.20.1 DTL ya teman-teman. Lalu kita ping yang sudah terhubung di HP WiFi Lorencia UKK. Nah, di Lorencia UKK. Nah, kita dapat alamat IP di HP yaitu ping 192.120.20.100. Nah, ini TTL yang berarti semua jaringan sudah terkoneksi ya teman-teman, baik di router 1, router 2, atau PC 1, PC 2, dan di HP pribadi ya teman-teman. Lalu kita pindah ke PC 2 dan kita sambung ke WiFi Lorencia UKK tadi ke laptop 2. Kabel PC tadi masuk ke router 2, port 2, lalu kita CMD di PC 2. Nah, kita ke PC kedua, jangan lupa kita sambungkan kabelan. Lanjut kita buka Winbox. Ini jangan lupa masukin password 1, 2, 3. Nah, sudah terhubung ya teman-teman. Coba kita WiFi. Nah, ini udah tersambung ya teman-teman untuk koneksi Lorencia UKK-nya. Lalu kita ke command prompt. Sini kita IP config. Ini kan udah tunjukin aja IPv4 ini udah selesai. LAN yang LAN, WiFi LAN 1.3. Nah, lalu setelah IP config kita mendapatkan sebuah alamat IP IPv4 yaitu ya 192.120.20.97. Lanjut kita pingkan untuk router pertama dan router yang kedua, lalu habis itu juga 10. Nah, lalu setelah kita IP config, kita ping 192.10.1. Salah, ini 220. Nah, lalu enter. Nah, hasilnya TTL ya teman-teman, berarti kesambung ke router 1. Kita ping lagi ke router 2 nya.
Survei dulu baru Google Banyak. Nah, ini hasilnya TTL juga, berarti sambung ke router juga. Hah? Lalu sambungkan ke HP orang lain untuk mengetahui apakah itu sudah tersambung ke HP atau tidak. Nah, pada Laurencia UKK pada di HP, kita mendapatkan IP 192.120.20.98. Nah, lalu kita di sini ping 192.120.20.98. Nah, ini TTL ya teman-teman, berhasil kesambung ke HP. Lalu kita ping google.com. Nah, untuk sambung ke Google-nya ini kesambung juga ya teman-teman. Lalu setelah kita lakukan ping pada setiap alamat IP kita untuk router 12, selanjutnya kita ke PC 1 untuk menguji coba proxy-nya. Lalu sudah kita mengisi pada PC 2 bagian PC, kita ke Podcast proxy. Mana ini? Mana?